Realisasi investasi di Provinsi Banten pada tahun 2022 naik 38,41% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 57,96 triliun rupiah. Investasi ini menempati posisi ke-6 terbesar di Indonesia. Investasi Provinsi Banten mencapai 80,2 triliun rupiah pada tahun 2022. Dalam RPJMD untuk tahun 2022, target investasi sebesar 53,9 triliun rupiah, sementara target nasional sebesar 71,95 triliun rupiah. Kenaikan realisasi investasi tersebut juga menjadi rekor tertinggi baru. Tingginya modal yang tertanam tersebut berdampak kepada penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 54.266 orang. Ya, lalu seperti apa sebetulnya capaian target investasi Provinsi Banten pada tahun 2022 dan seperti apa proyeksi di tahun ini? Rekan saya, Dina Gurning akan memaparkan selengkapnya untuk Anda. Silakan Dina. Terima kasih Syarifah. Investasi merupakan faktor penting yang memainkan peran strategis. Mulai dari meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta mengembangkan usaha mikro kecil hingga koperasi. Berada di lokasi yang strategis dengan infrastruktur yang memadai, serta ditopang oleh ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, Provinsi Banten selalu menjadi primadona tujuan investasi bagi para investor. Ini terbukti dari penanaman modal tahunan Banten yang naik signifikan di tengah sejumlah tantangan ekonomi. Mari kita simak ulasannya dalam Jurus Banten Lampaui Target Investasi 2022. Ya, realisasi penanaman modal asing atau PMA dan juga penanaman modal dalam negeri atau PMDN di Provinsi Banten tahun 2022 meningkat cukup signifikan dengan total investasi yang mencapai 80,2 triliun rupiah. Dan realisasi tersebut tercatat naik 38,41% secara tahunan atau kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 yang tercatat hanya pada level 57,96 triliun rupiah. Sekaligus ini menjadi rekor tertinggi baru. Tingginya modal yang tertanam ini berdampak juga pada penyerapan tenaga kerja Indonesia, yakni ada sebanyak 54.266 orang yang tercatat. Capaian Banten ini juga menempati posisi ke-6 di Indonesia sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi tahun 2022. Lalu apa saja nih pemirsa sektor investasi yang paling menarik di tanah Jawara ini? Kita lihat ke slide selanjutnya. Ya, berdasarkan bidang usaha atau berdasarkan sektornya pemirsa, realisasi investasi bidang kimia dan farmasi adalah bidang usaha yang paling mendominasi, yakni pencapaiannya adalah pada level 21,65 triliun rupiah. Bidang usaha perumahan, kawasan industri dan juga perkantoran menduduki peringkat kedua dengan nilai investasi 13,77 triliun rupiah. Kemudian bidang usaha listrik, gas dan juga air ini adalah sebesar 10,69 triliun rupiah. Selanjutnya ada bidang industri makanan terrealisasi 5,95 triliun rupiah dan bidang usaha jasa lainnya terrealisasi sebesar 5,46 triliun rupiah. Kita lihat ke slide selanjutnya. Ya, dari total investasi yang masuk ke Provinsi Banten pada tahun 2022 tersebut, Kota Cilegon lah yang menduduki peringkat pertama dalam realisasi investasi, yaitu sebesar 32,95 triliun rupiah. Disusul Kabupaten Tangerang sebesar 18,94 triliun rupiah. Kemudian selanjutnya ada Kota Tangerang sebesar 13,05 triliun rupiah. Kabupaten Serang sebesar 6,71 triliun rupiah. Kabupaten Lebak sebesar 4,16 triliun rupiah. Kota Tangerang Selatan yakni sebesar 3,53 triliun rupiah. Kemudian dilanjutkan dengan Kabupaten Pandeglang sebesar 545 miliar rupiah. Dan Kota Serang sebesar 313 miliar rupiah. Ya, lalu untuk target tahun ini pemirsa, pemerintah Provinsi Banten menargetkan capaian investasi yang masuk pada tahun 2023 adalah mencapai 60 triliun rupiah. Dan seiring dengan pembangunan jalan tol Serang Panimbang, begitu salah satu proyek yang sedang berjalan, kemudian Pemprov Banten memproyeksikan di wilayah Banten Selatan yang meliputi Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang akan tumbuh kawasan industri baru yang ramah lingkungan.
Pemerintah pusat sendiri sebagai bentuk dukungan begitu sudah memfasilitasi untuk pengembangan wilayah industri baru melalui penyusunan feasibility study untuk kawasan industri Cileles Lebak dengan konsep Eco Smart Industrial Park. Tahun 2023 ini Dinas Perindak Provinsi Banten juga akan menyusun master plan kawasan pendukungnya. Ya, selanjutnya bicara soal sebaran investasi PMA. Berdasarkan asal negara, tercatat ada 5 negara pemirsa yang paling tinggi investasinya di Provinsi Banten. Yaitu yang pertama adalah negara Malaysia yang berinvestasi sebesar 17,31 triliun rupiah. Kemudian di urutan kedua ada Korea Selatan yakni dengan investasinya sebesar 10,87 triliun rupiah. Ada Singapura dengan investasi sebesar 8,38 triliun rupiah, Jepang sebesar 4,05 triliun rupiah, dan Hong Kong RRT yang berinvestasi sebesar 1,76 triliun rupiah. Namun capaian investasi Provinsi Banten yang bisa menembus ke level 6 besar di Indonesia tidak akan terjadi jika kondisi politik dan sinergi antara eksekutif dan juga legislatif dapat berjalan dengan baik. Disebutkan bahwa oleh Muhammad Faisal selaku Ketua Komisi 3 DPRD Banten bahwa capaian realisasi investasi 2022 adalah hasil kolaborasi semua unsur pemerintahan Provinsi Banten, stakeholder dan juga seluruh masyarakat Banten, dan terlihat memang penyerapan tenaga kerja pada tahun 2022 ini angkanya cukup tinggi yakni sebanyak 54.266 orang. Dan memang kalau kita lihat Banten merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi investasi yang menjanjikan. Seiring dengan kebijakan pemerintah yang mendorong investasi, maka nggak heran kalau akhirnya banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Banten. Dengan potensi yang cukup besar di berbagai sektor tersebut, maka investor dapat mempertimbangkan Banten sebagai tujuan investasi mereka. Harapannya di tahun 2023 ini dengan meningkatnya angka potensi investasi, maka akan jadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, baik bagi Provinsi Banten dan juga untuk negara Indonesia. Demikian Syarifah, kembali ke Anda. Ya, terima kasih Dina. Dan pemirsa, investasi adalah salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ancaman krisis global yang terjadi saat ini. Menariknya di tengah krisis dan juga pandemi COVID-19, realisasi investasi di Provinsi Banten pada tahun 2022 mampu melesat hingga 38,41% dari tahun sebelumnya. Lalu apa yang menjadi faktor tumbuhnya investasi di Provinsi Banten? Saat ini sudah hadir bersama kami langsung dari studio CNBC Indonesia, penjabat Gubernur Provinsi Banten, Bapak Al Mukhtabar. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktunya bersama dengan CNBC Indonesia dan hadir langsung bersama kami di sini ya, Pak Al Mukhtabar. Nah, sebelum kita membahas apa yang menjadi faktor tumbuhnya investasi untuk Provinsi Banten di tahun 2022 yang kita ketahui tadi angkanya juga begitu masif pertumbuhannya, Pak. Kita akan fokus terlebih dahulu membahas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Kita ketahui juga angkanya sangat baik begitu di tahun 2022 lalu, di mana angkanya ini 5,03% untuk PDRB Provinsi Banten. Begitu. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa terkait dengan evaluasi pertumbuhan ekonomi di tahun lalu, Pak? Ya, baik. Pertama, Banten ini adalah satu kawasan yang infrastrukturnya cukup memadai untuk menunjang satu agenda investasi. Ya. Karena memiliki akses tol, kemudian bandara internasional, kemudian juga kawasan-kawasan yang relatif sudah tertata untuk bisa investasi diagendakan di sana, dan tentu sebuah proses investasi itu berharap untuk bisa punya nilai tambah yang akhirnya itu menguntungkan, baik itu bagi pengusaha tentunya dan buat kita adalah bagi masyarakat setempat. Nah, atas satu keadaan ini yang di tahun 2022 di situasi yang sulit tentunya, tetapi kita masih bisa mengupayakan untuk peminatan investasi ke Banten itu cukup baik. Dan dari keadaan itu juga terdukung dengan bagaimana kita bisa mengendalikan inflasi yang kita selalulah berdekatan dengan inflasi nasional atau bahkan di bawah inflasi nasional. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga kita paralel berhimpitan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya dari situasi yang kemarin kita dengan pandemi COVID-19 lalu mulai bangkit dari minus menjadi plus dan bahkan kita di 5 ke atas ya. Betul. Dalam rangka kita untuk
parameter pertumbuhan ekonomi. Lalu kemudian dari desain besar itu, maka terus ingin kita giatkan agar investasi ini benar-benar memberi makna, nilai tambah bagi masyarakat. Sehingga seperti tadi juga di info, kita berupaya untuk hilirisasi dalam rangka investasi-investasi yang selama ini sebenarnya pada dasarnya sudah jalan di Banten. Dan kita, pemerintah daerah, seperti juga diamanatkan oleh yang terhormat Bapak Presiden, kita perlu melakukan upaya-upaya kemudahan dalam berusaha. Nah itu yang terus-menerus kita giatkan. Agenda-agenda kemudahan berusaha inilah yang memungkinkan juga bagi investasi melihat bahwa di Banten bisa meyakinkan dan menjanjikan investasi ini bisa sustain, ya, bisa berlanjut. Gitu. Nah dengan harapan yang bersama ini, investor dan kita masyarakat setempat atau pemerintah daerah dalam hal ini, bahkan pemerintah pusat, inilah yang kita perlukan sinergi bersama sehingga investasi ini benar-benar menjawab apa yang kita harapkan sebagai satu basis pertumbuhan ekonomi. Ya, betul, yang langsung berdampak juga kepada masyarakat. Langsung berdampak kepada masyarakat. Gitu. Banten tidak saja mengcover satu kawasan Banten, tapi dia merupakan kawasan yang mendukung daya tumbuh nasional bahkan. Jadi tenaga kerja yang datang ke Banten itu juga hampir menyeluruh dari seluruh daerah di Indonesia. Jadi heterogenitasnya itu terjadi dengan titik tumpu bahwa ada harapan mencari jalan hidup di Banten. Betul, apalagi juga sebagai daerah penyangga DKI Jakarta ya Pak. Itu juga penambah nilai Banten positioningnya atas berhimpitan langsung dengan DKI sehingga saling memberi dan menerima ya antar Banten dan DKI, khusus dari sektor-sektor bidang jasa utamanya. Oke, baik. Dan Banten sangat positioning sebagai kawasan buffer zone-nya DKI dalam berbagai aktivitas. Gitu. Oke, baik. Artinya begitu banyak strength point begitu dari Provinsi Banten untuk bisa menarik investasi masuk ke dalam Provinsi Banten, begitu termasuk dari tadi sisi infrastruktur, kemudian juga sebagai daerahnya juga cukup strategis ya Pak ya. Baik. Nah, ini artinya no wonder begitu kalau kita melihat angka untuk investasi di tahun lalu ini mencapai naiknya bahkan 38,41% atau setara dengan 80,2 triliun rupiah begitu Pak. Tapi mungkin bisa diberikan gambaran juga kepada pemirsa CNBC Indonesia sejauh ini untuk investasi ini sendiri realisasinya untuk sektor mana saja yang memang paling diminati oleh para pelaku pasar ataupun juga oleh para investor maksud saya begitu ya, dan juga di satu sisi seperti apa outlook-nya untuk di tahun 2023 ini? Ya, pertama tadi kan kita dalam investasi ini basis industri awal kan sudah ada. Lalu tambahan baru investasi atau lanjutan dari investasi yang sudah ada sehingga kita selalu mendorong agar apa yang ada untuk terus kehilirisasinya. Oke, terus di-maintain ya Pak? Terus di-maintain, nilai tambah yang bisa dikembangkan untuk bisa tentu bagi provinsi dan tentu bagi Indonesia ya, bahwa itu semua pada dasarnya tatanan akumulasi dari sebuah pergerakan sistem investasi. Yang kita berharap itu memberi nilai tambah tentu secara spesifik bagi masyarakat Banten dan secara lebih luas bagi Indonesia. Nah, hal-hal lain yang kita lakukan langkah-langkah untuk bagaimana meyakinkan agenda investasi ini akan sustain berlanjut yang seperti saya sampaikan tadi. Kita juga melakukan apa yang disebut dengan self-employment. Jadi bagaimana pemerintah daerah itu juga berperan tentu dengan batasan kewenangan-kewenangan yang dimiliki ya, untuk bisa mensupport sisi-sisi lain dari selain aktivitas bisnis. Umpamanya, bahwa kita juga dalam rangka memberi daya dukung nilai tambah kepada pekerja untuk bisa mengkonekkan dengan jaminan-jaminan sosial yang ada. Oke. Umpamanya para pekerja bisa mendapat akses untuk layanan kesehatan, layanan pendidikan. Dan kita pendidikannya mendorong untuk pendidikan yang makin baik, pemerintah hadir ke masyarakat dengan beberapa pengurangan pembiayaan dan seterusnya. Nah, ini akan menjadi daya dukung kepada terutama pekerja yang kita konekkan secara langsung, berarti kan beban dia di sektor itu kan menjadi terkurangi. Oke. Nah, sehingga itu juga bisa memberi efek berdampak kepada kita menyiapkan upah minimum kita yang untuk bisa memenuhi
kriteria-kriteria yang diharapkan bersama gitu ya. Karena itu kan pada dasarnya ketemu antara demand dan supply-nya atau antara owner dan pekerja. Nah, sambungan itu pemerintah berusaha untuk ikut hadir di sana. Nah, fasilitas-fasilitas itu yang kita dorong untuk bisa ini akan terus-menerus bahkan bisa meningkatkan lebih jauh dari peminat-peminat baru. Tadi kan ada beberapa negara yang ready di beberapa tahun terakhir ini ya. Nanti peminat-peminat baru juga bisa untuk berkomunikasi dengan kita. Dan kita itu selalu mengupayakan untuk tadi kalau yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, kita itu harus melayani gitu. Nah sekarang juga dalam rangka itu kita sudah mengembangkan namanya birokrasi berdampak. Aparatur yang berdampak untuk dalam rangka berbagai hal ya. Kemudahan investasi diantaranya, terus kita mendorong bangga buatan Indonesia, umpamanya. Dan juga kita bisa mengkonekkan apa-apa yang investasi masuk tadi untuk berbasis tempat yang bisa kita kontribusikan ke sana, kita open terhadap upaya-upaya yang bisa kita layani kepada para investasi, para investor. Artinya tadi tidak hanya upaya dari sisi menarik investasi untuk masuk ke Provinsi Banten, tapi juga seperti apa upayanya ini betul-betul agar investasinya betul-betul berkualitas, betul-betul berdampak kepada sosial ekonomi masyarakat, dan juga tadi dibantu juga dengan berbagai aspek lainnya juga turut menjadi concern dari pemerintah ya Pak? Baik. Jadi itu kan dia menjadi apa yang kita sebut dengan istilah ekosistem baru. Nah ekosistem baru ini kita harapkan untuk bisa menjalin keterkaitan itu, lalu dia satu kesatuan, dan satu kesatuan ini itu akan bisa menyelesaikan keadaan-keadaan yang lebih luas gitu ya. Jadi istilahnya kalau kita kompak dalam berbagai hal itu bisa berdampak baik untuk kita bisa mencapai tujuan bersama. Baik. Ini menarik sekali, apalagi tadi juga Anda menyebutkan juga fokusnya dari Provinsi Banten ini ke depannya juga seperti apa, tadi menjalankan amanat dari Presiden Joko Widodo untuk hilirisasi. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, Pak Al-Mukhtabar, dan pemirsa jangan kemana-mana karena semakin menarik diskusi kita. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Nation Hub.